damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada Minggu Septuagesima hari ini diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-17, ayat ke-5 sampai ke-10. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kami ulangi ayat 5 dan ayat yang ke-7. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, firman yang disampaikan lewat Nabi Yeremia mengatakan, terkutuklah, celakalah, hancurlah, binasalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan dirinya sendiri. Tapi sebaliknya diberkatilah, berbahagialah, sejahteralah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudara, agar kata-kata Tuhan itu tidak sekedar menjadi retorika belaka dalam hati kita, ya kita harus mengandalkan Tuhan supaya diberkati. Baiklah, kita sadari ada sejumlah hal yang sangat kita butuhkan. Ada sejumlah hal yang sangat kita butuhkan agar hidup saudara dan saya layak, sejahtera, berhasil, atau sukses di dunia ini. Ada sejumlah hal yang sangat kita butuhkan supaya hidup kita layak, sejahtera, berhasil di dunia ini. Yang pertama, kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental. Kita harus sehat agar kita dapat beraktivitas, dapat bekerja, dapat berkarya, dan juga berhasil. Anak-anak kita harus sehat agar dapat belajar dan bersekolah, mempersiapkan hidup dan masa depannya. Kita sadar betul, hampir semua pekerjaan dan jabatan menjadikan kesehatan fisik dan mental sebagai syarat utama. Salah satu syarat ketika dibuka lowongan kerja, ada jabatan, bahkan juga untuk masuk sekolah, katakanlah mau menjadi polisi, tentara, pilot, dan lain-lain.
sehat fisik dan mental. Namun anehnya, justru banyak sekali orang yang tidak menganggap penting kesehatan fisik dan mental itu. Walaupun kita tahu bahwa itu salah satu syarat utama, syarat mutlak untuk berhasil dalam hidup ini. Bahkan banyak orang, termasuk orang-orang Kristen, menganggap bahwa kesehatan itu seolah-olah tidak ada hubungannya dengan iman kita. Kesehatan berkaitan dengan pola hidup, tapi justru banyak orang beriman, banyak orang Kristen termasuk kami agamawan yang pola hidupnya sangat buruk. Pada zaman dahulu, dengan mudah kita bayangkan orang yang fisiknya tidak sehat pasti akan tersingkir dalam kehidupan. Pada zaman dahulu, bahwa mengandalkan fisik adalah sesuatu kewajaran. Bagaimana orang bisa berburu jika fisiknya tidak sehat? Bagaimana orang bisa bertani, bekerja keras jika fisiknya tidak sehat? Saudara-saudara, sebab itu ayat yang kita baca tadi tidak bisa kita pakai menjadi alasan bahwa kesehatan fisik dan mental itu, kekuatan fisik dan mental itu, kebugaran tubuh itu menjadi sesuatu yang tidak penting atau bisa diabaikan, dibelakangkan. Walaupun kita beriman kepada Tuhan. Walaupun kita berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, uang atau kekayaan. Pasti saudara dan saya setuju kalau dikatakan kita hampir tidak bisa hidup di dunia ini tanpa uang, tanpa kekayaan. Bagaimana kita bisa hidup di dunia ini sekarang pada zaman ini ketika kita tidak memiliki uang atau kekayaan? Tapi sebaliknya, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki uang. Kita perlu uang untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok. Kita butuh uang untuk melakukan hampir semua aktivitas hidup kita. Tapi sekali lagi aneh, banyak sekali orang yang malu-malu mengakui bahwa uang itu sangat penting dalam hidupnya. Dalam hati kita, sebagian besar kita ingin kaya. Tapi kita umumnya malu mengatakan apa yang ada dalam hati kita itu. Saya hampir tidak pernah atau jarang sekali mendengar doa syafaat ketika anggota jemaat berani mengatakan, Tuhan berikan kami kekayaan. Padahal dia butuh itu, dia ingin itu. Di situ beda kita dengan suku Tionghoa. Saban kali Imlek, maka selalu harapan yang mereka sampaikan, semoga kita kaya, semoga kita sejahtera. Kita kepingin, tapi kita malu-malu. Dan kita tahu bahwa uang itu sangat penting dan hampir kita tidak bisa hidup di dunia ini tanpa uang. Tapi anehnya, sebagian besar dari kita tidak pernah mengajar anaknya tentang uang, tentang nilai uang, tentang bagaimana mengelola uang. Bagaimana supaya anak-anak kita cerdas dalam hal keuangan. Padahal kita tahu uang itu sangat penting. Tanpa uang kita tidak bisa hidup. Tapi kita seakan-akan menganggap, enggak penting itu. Yang ketiga, pengetahuan, keterampilan atau keahlian. Kita butuh ilmu pengetahuan itu. Kita butuh keterampilan itu. Kita butuh keahlian itu. Tanpa pengetahuan, tanpa keterampilan, tanpa keahlian, bagaimana kita bisa survive? Kalau kita tidak punya satu pun keterampilan, kita tidak punya keahlian, bagaimana kita bisa survive? Bagaimana kita bisa eksis dalam hidup ini? Tapi sekali lagi, kita kurang sungguh-sungguh meyakinkan diri kita, meyakinkan anak-anak kita untuk menguasai banyak keterampilan, banyak keahlian, banyak pengetahuan, supaya bisa survive, supaya bisa eksis dalam hidup ini. Yang ketiga, kita butuh jaringan, kita butuh relasi, kita butuh perkawanan.
Hati-hati saudara. Memang tadi dikatakan tercelakalah, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi itu tidak bisa ditafsirkan seolah-olah kita tidak membutuhkan relasi-relasi dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bisa sukses kalau kita tidak punya orang lain yang kita kenal? Kita mau jadi pedagang, kita mau jadi pengusaha, kita mau jadi expert atau ahli, kita butuhkan jaringan, kita butuhkan relasi yang sangat luas. Kami sudah 1 tahun di Tangerang kota ini, 7 Februari lalu. Tapi seingat saya hanya 1 kali menerima WA. Hanya 1 kali menerima WA dari anggota jemaat kita yang mengatakan bahwa dia pedagang. Kalau Amang butuh sesuatu, saya ada di pasar ini. Hanya 1 orang. Padahal saya tahu ada begitu banyak anggota jemaat kita yang pedagang, jual sayur, jual telur. Kenapa enggak beritahu ke pendetanya? Kenapa tidak beritahu ke anggota jemaat yang lain? Kenapa tidak minta doa? Kenapa tidak minta dukungan? Kalau butuh telur, datanglah ke saya. Kalau butuh ini, datanglah ke saya. Saya punya. Saya akan berikan yang terbaik dengan harga sama-sama untung. Kita butuh itu. Nah, kalau begitu Amang Inang, ketika kita sadar bahwa kita butuh 4 hal itu, kita butuh kekuatan fisik kita, kesehatan fisik kita, dan mental kita. Kita butuh uang, kita butuh kekayaan itu. Kita butuh pengetahuan, keterampilan, dan keahlian itu. Dan kita butuh jaringan kita. Bagaimana kita memahami firman Tuhan tadi? Pertama, agar kita mempercayakan hidup kita kepada Allah. Agar kita mempercayakan, menyerahkan hidup kita kepada Allah. Betapapun pentingnya kesehatan fisik, uang, pengetahuan, keahlian, atau jaringan itu. Kesehatan fisik dan mental, kekayaan, pengetahuan, jaringan adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik, sangat baik dan kita butuhkan. Bukan bertentangan dengan iman. Dan tidak harusnya dikonfrontir, dipertentangkan dengan iman kita. Dengan kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi kita sadar bahwa Tuhanlah sumbernya. Tuhanlah sumber kehidupan, Tuhanlah sumber pengetahuan itu, Tuhanlah sumber kesehatan itu, Tuhanlah sumber keahlian itu, Tuhanlah sumber kekayaan itu, Tuhanlah sumber perkawanan, relasi, dan jaringan kita itu. Sebab itu kita mau bergantung kepada sumbernya. Kita membutuhkan kekayaan, kita membutuhkan pengetahuan, kita membutuhkan jaringan, relasi, perkawanan. Kita butuhkan kesehatan. Tapi kita mau mempercayakan, menggantungkan hidup kita kepada sumbernya. Siapa sumbernya? Tuhan. Sehingga kita tidak harus mempertentangkan firman ini dengan apa yang kami sampaikan pertama-tama tadi. Kita tidak harus mempertentangkan iman kita dengan pengetahuan kita. Dengan logika-logika kita. Dengan uang. Dengan jaringan. Dengan keahlian dan keterampilan kita. Dengan demikian, kita sadarkan diri kita. Harta yang utama bagi kita. Harta yang utama bagi kita adalah iman kita kepada Allah. Dengan iman kepada Allah, kita berjuang untuk mendapatkan kesehatan kita. Dengan iman kepada Allah, kita berjuang untuk mendapatkan kekayaan yang kita butuhkan untuk melakukan banyak hal yang baik. Dengan iman kepada Allah, kita mengembangkan kemajuan, keterampilan, pengetahuan kita. Dengan iman kepada Allah, kita membuat hidup kita sejahtera. Dan andaikan satu ketika kita kehilangan kekayaan kita, kita kehilangan kesehatan kita, kita kehilangan keterampilan kita tidak kehilangan segala-galanya. Sebab kita masih memiliki Allah
yang dapat mengganti, yang dapat melipat gandakan, yang dapat memberikan yang lebih baik kepada kita. Yang kedua, apa yang mau kita petik dari firman ini? Kebahagiaan kita itu terletak dalam relasi kita dengan Tuhan Allah. Kebahagiaan itu terletak dalam relasi, dalam hubungan kita dengan Tuhan Allah. Berkat adalah konsekuensi hubungan kita dengan Tuhan Allah. Segala yang kita sebutkan tadi, kesehatan, kekuatan, kekayaan, pengetahuan, keahlian, jaringan, nama baik, semuanya itu akan menjadi berkat dan menjadi kebahagiaan ketika kita ada dalam relasi dengan Tuhan. Di luar Tuhan, ketika kita menjauh dari Tuhan, maka semuanya yang baik itu tidak lagi menjadi berkat dan kebahagiaan bagi kita. Karena itulah Tuhan melalui Nabi Yeremia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan. Sebab ketika kita menjauh dari Tuhan, maka segalanya yang ada yang baik pada kita tidak lagi menjadi berkat, tidak lagi menjadi kebahagiaan. Karena itu saudara-saudara, marilah kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, berapapun banyaknya kekuatan kita, berapapun banyaknya kekayaan kita, berapapun hebatnya keahlian dan keterampilan kita, berapapun luasnya jaringan-jaringan kita, kita tetap perlu berdoa, kita tetap perlu merendah, kita tetap perlu bertanya kepada Tuhan, dan kita tetap perlu mengikuti perintah-perintahnya. Sebab hanya dengan demikianlah semuanya itu menjadi berkat, menjadi kebahagiaan bagi kita. Dengan kata lain, saudara dan saya boleh, dan bukan hanya boleh, tapi sangat baik untuk menjadi kuat, sehat, kaya, pintar, tapi tetap kita tempatkan Tuhan di tengah-tengah hati dan pikiran kita. Tuhan tetap menjadi sentrum, menjadi pusat dari kehidupan kita. Bukan kekayaan, bukan kekuatan fisik, bukan pengetahuan, keahlian, dan bukan nama baik, nama besar, atau jaringan-jaringan yang ada pada kita itu. Yang ketiga, epistel kita tadi dari Matius menyaksikan tentang Yesus yang berkeliling mengabarkan Injil. Apa yang bisa kita petik bila kita hubungkan dengan evangelium? Agar kita menggunakan semua yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan dunia. Apapun yang baik yang ada pada saudara dan saya, apakah itu kesehatan, kekayaan, kesuksesan, pengetahuan, keahlian, kuasa, jaringan yang luas, gunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan, gunakanlah itu untuk kebaikan sesama kita. Dikatakan dalam Injil Matius tadi, Yesus berkeliling mengatasi berbagai penyakit dan kelemahan. Dengan kata lain, Yesus tidak membiarkan penyakit dan kelemahan itu, kekurangan itu. Dia berkeliling mengatasinya, menyelenyapkannya. Karena itu, mari kita mengikut Tuhan melakukan hal yang sama. Mari kita gunakan segala yang baik yang ada pada kita, segala yang baik yang ada dalam diri kita, kesehatan, kekuatan fisik dan mental kita, pengetahuan kita, kepintaran kita, kekayaan kita, luasnya jaringan relasi kita, mari kita gunakan untuk kebaikan sesama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikianlah amang inang, maka firman Tuhan yang disampaikannya lewat mulut Nabi Yeremia itu betul-betul bergema dan masuk ke dalam hati kita. Celakalah, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri.
Tetapi sebaliknya diberkatilah, sejahteralah, bahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang selalu menaruh harapan kepadanya. Amin.